Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi perusahaan jasa PT BCA Finance. Dengan saya sendiri yaitu Mailiana Anidia Pulubi Agustin, NIM 1952 11 dari MBS kelas 7D. Langsung saja pada hasil observasi pada perusahaan PT BCA. Yang pertama ada profil PT BCA, yang kedua ada jasa yang ditawarkan PT BCA, yang ketiga ada analisa lingkungan pemasaran PT BCA, yang keempat ada program pemasaran, jasa, dan relationship PT BCA, yang selanjutnya ada aspek sumber daya manusia di PT BCA, dan yang keenam ada manajemen kualitas jasa PT BCA, yang ketujuh ada analisa pasar konsumen PT BCA, dan yang terakhir ada analisa perilaku konsumen di PT BCA. Langsung saja, yaitu yang pertama masuk pada profil perusahaan. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Rokok Jarum. Selanjutnya itu ada visi dan misi dari PT BCA itu sendiri, yaitu visinya menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya ada misi dari PT BCA Finance, yaitu ada 3 yang diterapkan. Yang pertama, membangun institusi unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi terciptanya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan nilai finansial dan nilai stakeholder. Selanjutnya yaitu ada tatanan nilai dari PT BCA Finance, yaitu yang pertama ada fokus pada nasabah, kedua integritas, ketiga kerjasama tim, dan yang terakhir berusaha mencapai yang terbaik. Selanjutnya yaitu ada makna logo perusahaan. Bank Sentral Asia atau BCA merupakan salah satu bank dengan logo biru yang paling kita kenal. Logo BCA ini menyatu dengan identitas korporasi sebagai visi misi Bank BCA ke depannya. Secara visual, identitas korporasi Bank BCA yang berdiri sejak tahun 1957 masih menggunakan logo BCA yang sama. Seiring pertumbuhannya, tampilan logo BCA diperbarui dalam sebuah konsep desain grafis yang disebut Blue Linear. Konsep ini tidak mengubah bentuk aslinya dan tetap mempertahankan versi asli logo dari BCA itu sendiri. Blue Linear yang diaplikasikan dalam logo BCA menunjukkan bentuk komunikasi yang solid dan korespondensi mencerminkan semangat baru pada logo BCA. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bank BCA itu sendiri. Selanjutnya dalam implementasi konsep Blue Linear membuat logo BCA semakin memiliki warna, dedikasi, dan kontribusi terhadap industri perbankan dan perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya yaitu jasa yang ditawarkan PT BCA Finance. Ada 13 produk atau jasa yang ditawarkan oleh PT BCA Finance. Yang pertama ada simpanan. Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau akun. Para nasabah dan calon nasabah akan diberikan pilihan berupa jenis simpanan yang terdapat pada Bank BCA. Yang pertama ada tahapan BCA. Tahapan BCA merupakan produk tabungan BCA yang diciptakan untuk kenyamanan hidup customer dengan dilengkapi paspor BCA yang bisa difungsikan sebagai kartu ATM, debit, dan tunai. Tahapan BCA akan mempermudah setiap transaksi perbankan mulai dari menarik, menyetor, dan mentransfer dana, membayar berbagai tagihan hingga sebagai alat pembayaran barang serta jasa. Paspor BCA memiliki 3 pilihan kartu. Yang pertama ada paspor BCA Blue, yang kedua ada paspor BCA Gold, yang ketiga ada paspor BCA Platinum. Yang selanjutnya ada tahapan ekspresi. Yang ketiga ada simpanan giro. Dengan giro BCA, customer akan mendapatkan layanan perbankan yang siap membantu kelancaran usaha. Giro BCA akan mengembangkan bisnis dengan mudah, dengan kemudahan melakukan transaksi keuangan dengan berbagai keleluasaan. Yang keempat ada deposit berjangka. Deposit BCA yang dapat menjadi salah satu pilihan uang kita akan bekerja dengan sendirinya dengan pilihan jangka waktu dan bunga yang komprehensif.
Yang kelima ada cek. Customer dapat melakukan penarikan menggunakan akun cek atau transfer menggunakan cek. Yang keenam ada Tapres BCA. Selanjutnya yang produk yang kedua yaitu ada jasa yang ditawarkan ada pinjaman. Pinjaman di sini ada dua, yaitu BCA Personal Loan adalah pinjaman tanpa agungan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pelanggan, di mana pembayaran dapat diangsur per bulan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bayar pelanggan. Yang kedua ada kredit investasi BCA, adalah produk yang kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan customer atau mengembangkan diri para nasabah BCA. Layanan yang ketiga yaitu ada clearing atau clearing lokal dan antar kota. Yang pertama, clearing lokal ialah layanan yang diberikan BCA untuk membantu dalam pertukaran antar bank elektronik. Yang selanjutnya ada clearing antar kota ialah layanan yang diberikan BCA untuk membantu dalam pertukaran antar bank dari wilayah clearing maupun sepanjang bank telah menjadi anggota intercity clearing. Yang keempat yaitu jasa yang ditawarkan ada inkaso. Layanan ini diberikan BCA untuk membantu dan menagihkan warkat kepada bank terkait. Yang kelima ada letter of credit. Keuntungan dari trade BCA, kami akan membantu mengembangkan bisnis perdagangan perusahaan customer. Yang pertama ada ekspor, kedua ada negosiasi, yang ketiga ada diskonto, yang keempat ada impor, kelima ada SKBDN, yang keenam ada bank garansi dan standby LRC. Yang keenam, jasa yang ditawarkan ada e-banking. Kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website atau aplikasi bank BCA yang dilengkapi sistem keamanan. Ya, jasa yang ketujuh yaitu ada kartu kredit. Kartu kredit yang disediakan bank BCA adalah sebuah alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank untuk mempermudah para nasabahnya untuk bertransaksi. Jasa yang ditawarkan selanjutnya ada rekening dana nasabah BCA atau RDN BCA. Rekening yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk penyelesaian transaksi di pasar modal. Pembukaan rekening dilakukan melalui perusahaan efek yang telah bekerja sama dengan BCA untuk pembukaan rekening dana nasabah. Yang kesembilan ada Visa Bank BCA. Sebagai pengusaha berskala menengah sampai besar yang aktif dan dinamis, dasarnya arus cash flow adalah hal yang biasa terjadi setiap hari. Maka harus mengeluarkan berbagai biaya, seperti perjalanan bisnis, entertain klien, dan skala besar yang dapat melibatkan puluhan orang sekaligus. Tentunya sebuah pengaturan administrasi itu melalui proses yang rumit. Namun, kartu kredit BCA Visa Corporate menjadi segala pilihan mudah dan fleksibel. Yang selanjutnya jasa yang ditawarkan ada setoran. Setoran pada bank BCA dapat dilakukan tanpa adanya rekening melalui teller bank dan kemudian mengisi formulir bukti setoran. Yang ke-11 ada Sakuku, yang ke-12 ada Klik BCA. Klik BCA merupakan suatu program e-banking dan tersedia dengan bentuk aplikasi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang terakhir ada perusahaan asuransi mitra. Di sini ada 3. Yang pertama ada PT Asuransi Jiwa BCA, anak usaha grup BCA yang berfokus pada layanan asuransi jiwa. Yang selanjutnya yaitu ada PT Asuransi Umum BCA. Anak perusahaan grup BCA ini yang bergerak di bidang asuransi kerugian atau umum. Yang ketiga ada PT AIA Financial. Perusahaan asuransi mitra BCA ini yang menawarkan berbagai produk asuransi termasuk asuransi dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu analisa lingkungan pemasaran PT BCA Finance. Pemasaran adalah kombinasi kegiatan yang saling berkaitan gunanya mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, dan penawaran produk ataupun jasa yang memiliki nilai serta mengembangkan kegiatan promosi, pelayanan, penyaluran, hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik pada suatu keuntungan tertentu. Sedangkan pengertian dari lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Adapun lingkungan pemasaran yang diterapkan oleh PT BCA Finance itu sendiri yaitu ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan yang berada di luar PT BCA Finance di Surakarta yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adapun yang termasuk lingkungan eksternal diantaranya ada faktor sosial budaya dan ekonomi, kemudian teknologi, serta pelanggan dan pesaing. Yang kedua ada analisis lingkungan bisnis. Banyak pesaing baru yang bermunculan saat ini dengan semakin banyak
munculan perusahaan jasa keuangan baru di tingkat nasional lainnya, maka persaingan di antar pengusaha lokal di Indonesia akan terus meningkat. Yang selanjutnya ada program pemasaran jasa dan relationship PT BCA Finance. BCA tumbuh sangat pesat saat ini, banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat dan banyak pula masyarakat yang menyukai produk tersebut. Salah satu bank yang menduduki urutan tertinggi di Indonesia ini berhasil mendapatkan nasabah yang cukup banyak dengan cara memberikan layanan yang terbaik juga strategi pemasaran yang tepat. Jika masuk di bank tersebut, pelayanan yang diberikan sangat memuaskan. Pelayanan bank memang menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk menarik lebih banyak konsumen. Masyarakat Indonesia yang cenderung menyukai kesopanan, hal ini menjadi salah satu inti pelayanan dari BCA. Langsung saja, yaitu PT BCA menerapkan strategi pemasaran yang sangat kreatif dan juga lebih inovatif. Dengan strategi pemasaran yang tepat, inilah BCA mendapatkan banyak penghargaan sebagai bank terbesar dan terbaik di Indonesia. Bank ini memiliki banyak keunggulan terutama dalam hal teknologi atau sistem informasi yang digunakan. Beberapa strategi pemasaran BCA yang menghantarkan menjadi sukses yang pertama yaitu pelayanan terbaik dan terdepan dalam hal pelayanan baik dilakukan secara offline dan online. BCA selalu memberikan yang terbaik. Pelayanan yang dilakukan di kantor cabang di seluruh Indonesia dilakukan dengan cukup baik, mulai dari petugas parkir yang cukup ramah, security dan semua staf bank yang profesional dan memberikan kenyamanan pada konsumen. Jika konsumen mendapatkan kenyamanan dan kepuasan, maka mereka akan senang menggunakan jasa perbankan di BCA. Strategi memberikan kepuasan dan kenyamanan pada konsumen ini yang turut menjadikan BCA menjadi bank yang besar dan kuat. Selanjutnya ada layanan terbaik dengan teknologi modern. BCA dikenal sebagai bank yang memberikan layanan electronic money yang sangat memuaskan bagi pelanggannya. Ada cukup banyak layanan yang diberikan oleh BCA yang digabungkan dengan teknologi modern saat ini. Teknologi yang serba canggih dari bank ini memberikan kemudahan bagi para pelanggan mereka. Yang selanjutnya ada promosi yang besar-besaran seperti Gebyar BCA adalah salah satu promosi yang dilakukan oleh BCA untuk menarik lebih banyak konsumen di Indonesia. BCA tidak tanggung-tanggung dalam melakukan promosi besar baik iklan, event, promo, kerjasama dan juga program yang besar seperti Gebyar BCA. Dengan promosi tersebut, masyarakat akan semakin antusias menggunakan layanan BCA, padahal pada awalnya mungkin mereka hanya tertarik pada hadiah yang diberikan oleh BCA. Yang selanjutnya ada kerjasama dengan pihak lain. BCA menggunakan strategi promosi dengan menggandeng beberapa perusahaan atau organisasi di Indonesia untuk pemasaran produk dan meningkatkan brand mereka. Dengan kerjasama tersebut, maka akan membuat banyak orang tertarik untuk menjadi nasabah BCA. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia di PT BCA Finance. Yang pertama ada struktur organisasi. BCA dalam hal ini termasuk ke dalam fungsional struktur, di mana fungsional struktur ini dibentuk berdasarkan masing-masing departemen. Jabatan tertinggi hierarki dikepalai oleh seorang presiden direktur. Segala bisnis proses dan pengambilan strategi akan ditentukan oleh presiden direktur. Lalu dalam hierarki BCA di atas, pembagian departemen difokuskan dalam fungsi-fungsi masing-masing. Dengan kata lain, bahwa pembagian struktur organisasi menurut fungsi ini lebih mudah mengarahkan setiap bagian apa yang akan dicapai oleh masing-masing bagian. Di BCA, pembagian fungsi ini dibuktikan dengan adanya direktur bidang yang bertanggung jawab mengarahkan dan memonitoring bisnis proses dari bagiannya mulai dari fungsi terkecil hingga terbesar. Memfokuskan pendekatan dengan mudah, knowledge sharing, memudahkan setiap individu dalam bagian ini untuk berkoordinasi dan membentuk tim yang solid sampai menjadi sebuah grup yang profesional. Sebuah departemen fungsional harus bisa memfokuskan satu wajah kepada pelanggan maupun divisi lainnya. Nilai ini adalah pembuktian bagian seluruh fungsi dan memberikan nilai lebih kepada organisasi ataupun konsumen. Yang selanjutnya itu proses dan lateral capability. Dalam permasalahan ini, proses dan koordinasi yang dilakukan antar bagian biasanya menjadi penghambat perusahaan tersebut gagal dalam mencapai tujuan yang mereka capai. Di sini ada Bank BCA ini dikembangkan dalam 6 level pengembangan SDM. Yang pertama ada introduction, yaitu pengenalan BCA pada karyawan terkait dengan hak dan kewajibannya. Yang kedua ada value, yaitu di sini pengalaman dan pemahaman visi dan misi dan tata nilai serta budaya kerja BCA dilakukan secara kontinu dalam rangkaian program-program terstruktur melalui berbagai modul program training. Yang ketiga ada coaching. Hal ini diberikan untuk membantu karyawan dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaannya, disamping secara formal maupun informal, secara kontinu sepanjang tahun yang bersifat solutif atas masalah yang dihadapi. Yang keempat ada team engagement. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersamaan tim dan atmosfer bekerja yang positif. Kemudian mendorong pekerja untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan kerja yang nyaman, efektif, dan produktif. Yang kelima ada learning. Program ini diberikan melalui pendekatan menyeluruh, meliputi pengetahuan dan pengembangan diri yang komprehensif. Yang keenam ada learning culture, knowledge management, dan leadership.
Hal ini disiapkan untuk membantu menciptakan budaya yang mendukung proses berdirinya proses pembelajaran yang tiada henti. Dari poin-poin tersebut, BCA senantiasa menjaga kondisi yang kondusif di dalam proses internal perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan SDM di BCA adalah penuh dengan inovasi dan menjunjung tinggi nilai dan budaya kerja yang positif. Yang selanjutnya adalah manajemen kualitas jasa PT BCA Finance. Kualitas pelayanan adalah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan prinsip lebih mudah, lebih baik, cepat, tepat, akurat, ramah sesuai dengan harapan pelanggan. Peneliti menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan. Di antaranya yang pertama ada responsiveness atau daya tanggap, yaitu kemampuan dari karyawan PT Bank BCA untuk membantu para nasabah dan memberikan pelayanan yang tepat dan tanggap sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada tangibles. Tangibles yaitu fasilitas fisik penyedia jasa, termasuk peralatan, perlengkapan, atau tenaga administrasi, penampilan karyawan, sarana komunikasi, dan bukti fisik fasilitas yang ada di PT Bank BCA. Yang ketiga ada empati. Empati yaitu peduli, mampu memberikan perhatian pribadi pada setiap nasabah, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan nasabah di Bank BCA. Yang keempat ada asuransi, yaitu mencakup jaminan dan kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki karyawan PT Bank BCA, sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan di mata nasabah. Yang kelima ada reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan yang disajikan dengan segera, akurat, tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan dan memuaskan. Selanjutnya ada analisa pasar konsumen PT BCA Finance. Berdasarkan gambar umum yang telah dijabarkan sebelumnya dan juga visi misi serta produk yang ada pada Bank BCA, penelitian menyimpulkan terdapat 3 segmentasi utama dari Bank BCA, yaitu beberapa hal yang dipilih oleh PT BCA Finance dalam memilih pasar mereka, yaitu yang pertama ada priority of business customer. Yang kedua ada minimum balance yang kecil. Minimum saldo yang dapat pada ATM merupakan salah satu alasan nasabah memilih suatu bank. Bank Sentral Asia memiliki kelebihan ini, di mana dalam saldo ATM seorang nasabah bisa mencapai Rp0, sedangkan di bank lain minimal balance yang tertinggal adalah Rp50.000. Yang ketiga ada smart solution. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan sangat berpengaruh terhadap alasan nasabah memilih suatu bank. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka akan semakin banyak orang yang tertarik. Segi pelayanan inilah yang menjadi segmentasi berdasarkan kebutuhan nasabah bagi BCA. Konsep pelayanan yang dimiliki oleh BCA adalah smart solution. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang memungkinkan membutuhkan produk yang berbeda. Bank BCA melakukan segmentasi dengan membidik nasabah yang membutuhkan jasa perbankan sebagai contoh simpan pinjam. Selain itu, BCA juga melakukan creative destruction dalam rangka mempertahankan sustainability-nya dengan cara memfokuskan diri pada kegiatan funding di mass market banking dan memilih untuk tidak bergerak agresif dalam ekspansi kredit di corporate banking. Dapat dilihat dari langkah BCA membentuk divisi customer banking yang akan menjadi tulang punggung dari aktivitas mass market banking BCA. Yang selanjutnya ada analisa perilaku konsumen PT BCA. Dalam mengenal konsumen, diperlukan pemahaman mengenai perilaku konsumen yang merupakan perwujudan seluruh aktivitas jiwa manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada analisa perilaku konsumen PT BCA Finance. Dalam mengenal konsumen, diperlukan pemahaman mengenai perilaku konsumen yang merupakan perwujudan sebuah aktivitas jiwa manusia itu sendiri. Tentang perilaku nasabah Bank BCA dalam menggunakan klik BCA dari aspek faktor psikologis nasabah, yaitu tentang aspek persepsi nasabah atas kualitas jasa internet banking. Dengan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan hal-hal terkait klik BCA, nasabah akan dapat merasakan bahwa mereka puas atau tidak puas terhadap klik BCA tersebut. Jika mereka puas, maka mereka akan memilih untuk menggunakan sistem klik BCA di masa yang akan mendatang. Begitu juga dengan sebaliknya. Oleh karena itu, perilaku penggunaan behavior usage klik BCA tepat untuk meneliti tingkat penerimaan suatu sistem internet banking pada diri nasabah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.